Tahukah kita semua bahwa satu, TNI kita hari ini adalah tentara yang paling sipil di dunia, karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong di mana-mana. Dua, tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi komponen pembantu, karena tugasnya hanya menjadi pembantu, membantu tugas Polri, membantu bencana, membantu pemadaman kebakaran hutan, bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatis yang diganti nama jadi kriminal dengan 1000 alasan. Yang komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama TNI malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, sebelum dimulai, Bung Alfian akan memberi nasihat untuk Bung kameramen dan Bung yang ada di seluruh Indonesia. Mari, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Negeri kita dalam bahaya. Invasi Cina, cengkeraman Zionis Kristen, gelombang separatis terus bergerak di berbagai titik. Maka para patriot Pancasila, para mujahidin Pancasila, para orang yang sayang dengan NKRI, menjaga keutuhan Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikuti dibacain berita berikut ini. Silakan Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, di tanggal 5 Oktober 2024 adalah HUT TNI kita, Bung Alfian. TNI di rezim Jokowi atau 10 tahun belakangan ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Anton Permana, sarung pistolnya kosong. Mungkin untuk sesi awal ini, apa yang ingin Bung Alfian sampaikan untuk TNI hari ini, Bung Alfian? Silakan. Tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah 3 kali lipat jumlah TNI, alias 1:3, di mana secara anggaran pun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan kepada publik, anggaran Kementerian Pertahanan yang paling besar. Padahal setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri. Ada dua, yang pertama subjektif, yang kedua objektif. Yang subjektif tanggal 5 Oktober juga adalah hari ulang TNI-nya Bung kameramen. Wah, Bung kameramen jadi TNI ulang tahunnya. Kacau. Pemirsa, kita ingin mengingat ulang salah satu postingan videonya Dr. Anton Permana. TNI ku sayang, TNI ku malang. TNI ku sayang, TNI ku malang. Oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Saya memandang ini sebuah tema yang bagus, Bu kameramen. Ada satu hal yang tidak fair, di mana polisi mengalami militerisasi, di mana polisi mendapatkan kemanjaan secara teknologi persenjataan, dan itu bukan hak mereka. Polisi pertahanan sipil. Terus terang saja, sejak 2015, Bapak Jenderal Bintang 4 Gatot Nurmantio sudah menyoal kenapa persenjataan di kepolisian mengalami lompatan-lompatan secara kuantitatif dan kualitatif serta jenis-jenis persenjataan yang untuk beberapa varian itu melampaui daripada fungsi-fungsi yang dimiliki oleh senjata TNI. Dia tidak bisa dibiarkan. Tahukah kita bahwa secara persenjataan organik hari ini Polri lebih canggih daripada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob, Polri lebih canggih daripada senjata Batalion Infanteri Raider sekalipun. Yang kedua, bahwa kepolisian dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah menjadi sangat super body. Tahukah kita saat ini, secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden, sedangkan TNI berada di bawah Menteri Pertahanan. Artinya, secara strata hukum dan jabatan, Polri setara dengan Menteri, sedangkan TNI di bawah Menteri. Kita lihat bagaimana kemarin ya pengumuman pencalonan
pencalonan gubernur Jawa Tengah. Saya pikir itu sikap arogan. Saya tidak dalam posisi dukung-mendukung. Anda boleh beda secara kontestasi, tetapi jangan menunjukkan sikap arogan. Dan saya ingin katakan, TNI kembali kepada rakyat. TNI lahir dari rahim rakyat Indonesia. TNI tidak pernah ada kalau tidak ada TRI, tidak ada BKR, tidak ada TKR, tidak akan pernah ada TNI, dan juga tidak pernah ada itu semua kalau tak ada Hizbullah, kalau tidak ada Hizbullah, Mujahidin Sabilillah. Jadi gerakan tentara rakyat yang diawali dengan tentara-tentara laskar jihad untuk kemerdekaan negara Indonesia yang berujung di tanggal 5 Oktober tahun 1945 ditentukanlah Tentara Nasional Indonesia yang merupakan rahim yang dilahirkan dari rahim rakyat Indonesia, dominan 98% dari para ulama dan santri yang menjadi penyangga gerakan ketentaraan. Jenderal Bintang 5 Sudirman adalah fakta, dan sederet nama orang-orang yang telah memimpin, Jenderal M. Yusuf, Jenderal Faisal Tanjung, dan sederet nama jenderal-jenderal kita yang mempunyai karakter sebagai Sabta Margais dan ruh jihadis Pancasilais. Begitu, Bung Kameramen, respon pertamanya. Tahukah kita bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden, sedangkan Presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan, apabila kewenangan politik ini disalahgunakan untuk mengkooptasi TNI agar manut dan tunduk kepada kehendak kekuasaan, bukan kepada rakyat dan negara lagi. Jangan heran kalau Pak Dirman tidak mau diatur 100% oleh Bung Karno soal perang gerilya. Jangan heran Pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis. Ya, Bung Alfian. TNI ku sayang, TNI ku malang. Mudah-mudahan di rezim baru TNI ku sayang tidak lagi malang. Nah, Bung Alfian, mungkin di sesi tengah ini saya pernah mendengar Bung Alfian khutbah di mana-mana atau di tempat TNI bahwa akar di adanya TNI atau lahirnya TNI itu memang dari Islam. Kemudian ada proses penyaringan ulang yang akhirnya orang-orang yang masuk ke TNI bisa dibilang kurang keislamannya. Nah ini akhirnya kita muncul juga kan belakangan ini kita lihat TNI yang bermental mirip dengan polisi, kira-kira gampangnya gitulah Bu Alfian. Nah mungkin di tengah sesi kali ini apa yang perlu dipahami oleh para TNI muda Bu Alfian, bahwa lu jadi TNI itu membela negara juga membela agama, kira-kira mungkin gitu kali Bu Alfian. Gimana? Hari ini barulah kita sadar bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis dan pembalasan dendam dari para kelompok neo-PKI agar mereka leluasa merebut Indonesia dan merubahnya menjadi negara komunis. Sungguh miris ketika tentara dibuat tak berdaya dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan. Ini Bung Ramen, saya kasih nilai 9,9. Pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi tahun 1942 ketika Belanda ngacir karena terjadi pengeboman Pearl Harbor yang ada si Jepang datang pura-pura jadi kakak tua yang jahat itu, maka dia memberikan janji-janji kemerdekaan Indonesia. Dengan itu diberikanlah kebolehan untuk membuat satuan-satuan laskar yang sebetulnya untuk kepentingan Jepang kalau nanti Belanda dan kawan-kawan datang balik untuk membantu Jepang juga gitu. Maka muncullah Keinendan, Keibodan, Heiho. Itu satuan-satuan laskar rakyat. Nah di sisi lain, kelompok-kelompok Islam di berbagai pesantren dan satuan-satuan komunitas masyarakat Islam itu membentuk Hizbullah Sabilillah Mujahidin. Jumlah Hizbullah Sabilillah Mujahidin itu sangat banyak. Nah, kemudian terbentuklah tahun 45 kita merdeka, dan kemudian terjadi sebuah kejahatan manajerial yang dilakukan oleh Amir Sarifuddin. Amir Sarifuddin seorang murtadin, dia seorang muslim yang kemudian pindah menjadi Protestan, dia mengadakan rera. Rera itu kayak semacam registrasi terhadap tentara yang mana mereka banyak memilih orang-orang yang sekuler, orang-orang yang pro-sosialis komunis, dan sangat meminggirkan kelompok-kelompok Islam. Nah ditambah pada tahap-tahap berikutnya kita sama tahu orang-orang yang punya karakter jihadis, mereka kan kita bisa lihat akhirnya mereka membangun kekuatan sendiri yang dikomandani oleh Asy-Syahid Kartosuwiryo. Itu semua adalah karena pembelahan yang dilakukan oleh PKI, termasuk dibubarkannya Masyumi tahun 1960.
Jadi pemirsa, ini pertanyaan cerdas dari Bung Kameramen harus diberikan apresiasi dan semoga masih banyak pemuda-pemuda yang cerdas seperti Bung Kameramen untuk melihat tahun 1980-an ada yang namanya TB Silalahi. TB Silalahi ini satu orang yang pernah menjadi komandan atau penanggung jawab koordinator pendidikan di Akmil, Akademi Militer. Nah, di saat itu dia memberikan peraturan tidak menerima anak-anak Akabri yang namanya menggunakan nama-nama dengan idiom Islam. Ahmad, Sarifuddin, Jamaluddin, Saifuddin, Akhlanuddin, nggak bisa masuk. Kenapa saya tahu? Pertama memang itu dibuat oleh dia dalam rangka untuk mengurangi lahirnya generasi seperti Pak Kiflan Zain, Pak Z.A. Maulani, Aditya Warmantaha, dan Pak Muhammad Yusuf, segala macam. Nah, akhirnya ini terbuka. Ketika satu hari saya ketemu dengan orang yang namanya sebutlah namanya Bernard atau Andre atau Robert, namanya Robert, saya ingat. Namanya Robert. Ketemu dengan saya di Kopaja waktu itu perjalanan dari Selipi menuju Blok M. Bet, dari mana, Bet? Rupanya si Robert ini adalah aktivis PII. Kenapa lu kok bisa masuk pendidikan militer? Iya, Bang, karena saya namanya Robert gitu. Nah, ini jadi catatan buat pemirsa bahwa memang rangkaian dulu digunting oleh kelompok sosialis nasionalis sekuler anti-Islam yang kemudian didominasi oleh PKI, karena 1948 PKI berontak, tapi 48, 49 sampai 55 kan PKI sangat akrab dengan Soekarno, sehingga dia akhirnya bisa mempengaruhi Soekarno untuk mengadakan dekret presiden yang akhirnya ujungnya langkah berikutnya membubarkan Masyumi. Jadi sekali lagi TNI harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka sekarang dikenal ada TNI Sudirman dan ada TNI Merah. Ini merupakan pengalaman empiris selama 20 tahun lebih saya bersama dengan kawan-kawan di lingkungan TNI. Memang suasana TNI Sudirman jelas kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, kelompok merah dan kelompok merah belang-belang, kelompok merah yang mengarah-ngarah, itu mereka memang mempunyai konsolidasi sendiri, tambah kelompok Kristen yang semakin jumawa. Itu Bung Kameramen untuk tengahan jawaban ini. Tahukah kita saat ini, fungsi teritorial TNI sudah diberi tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal, 49.000 Babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini terhadap ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara. Hal itu adalah termasuk dalam 5 kemampuan teritorial, tapi ternyata Babin Kamtibmas yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini. Maka terjadilah seperti hari ini, rakyat mudah diadu domba, tidak ada penengah. Walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya dalam setiap konflik sosial, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena terkunci oleh aturan dan tidak logis. Itulah yang disebut dengan serangan asymmetric war untuk melemahkan negara dari dalam. Untuk tengahan. Ya, Bu Alfian. Jadi kita bisa melihat lah ada beberapa TNI yang memang bagus. Juga ada TNI ya kayak Dudung itu kan apa? Coba masa mau disuruh nurunin baliho itu kan gak logis, bukan seorang TNI kalau menurut saya itu. Nah, Bu Alfian. Ya. Jadi untuk akhir sesi kali ini kan orang banyak yang menyebut atau menyampaikan era Prabowo adalah Orde Baru Jilid 2. Nah, kemudian bisa diduga juga kan TNI bisa lebih sejahtera lah dibanding rezim Jokowi. Nah, tapi kalau kita kembali ke TNI rezim Orde Baru, saya khawatir Panduk Bung Alfian nanti lagi kajian diturunin lagi sama tentara. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk Prabowo dan untuk TNI di Hari HUT TNI ini, agar mereka bersikap ya seperti nasionalis aja gitu Bung Alfian, sesuai negara. Jadi kalau menurut saya, kalau TNI berada di tracknya dan Prabowo sebagai presiden ada di tracknya, saya rasa tidak akan mungkin seperti Jokowi hari ini gitu Bung Alfian. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Tahukah kita saat ini ada namanya istilah multifungsi Polri yang melebihi peran dwi fungsi ABRI era Orde Baru yang dulu kita caci maki. Saat ini peran polisi sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai ada anekdot yang beredar, NKRI adalah kepanjangan dari Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ada 4 atau 5 yang akan saya sampaikan sebagai penutup. Yang pertama, kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo kembali membuka lipatan-lipatan sejarah. Pelajari sejarah perjuangan umat Islam Indonesia
pelajari sejarah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Banyak sumber bacaannya. Ya, kita bisa baca Buya Hamka, kita bisa baca buku Profesor Ahmad Mansur Suranegara, kita bisa baca Profesor Salabi, kita bisa baca buku-buku sejarah yang bisa kita termasuk tulisan Nasir Tamara. Ya, sejarah perjuangan politik umat Islam bisa dibaca buku yang tebalnya hampir berapa ribu halaman, Kiai Haji Abdul Qadir Jailani. Nah, yang kedua, kepada Pak Prabowo, Bung Kameramen, saya ingin mengingatkan, Mas Prabowo, kita pernah berkenalan sejak tahun 1997. Saya secara sportif adalah orang yang kerap jumpa dengan Anda, karena ada saudara Fadlizon yang suka mengundang kita dan kita berkumpul. Kawan-kawan di sana kita dengan Pak Safri Samsudin, dan kita berkumpul dan kita banyak membincangkan tentang nasib negara kita. Pak Prabowo secara sejarah adalah putra daripada Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang pemimpin Partai Sosialis pada masa itu. Pak Sumitro orang yang sangat dekat dengan Masyumi. Kedekatannya mungkin karena senasib, sama-sama dibubarkan oleh Soekarno atas provokasi PKI. Jadi Prabowo dalam sejarahnya orang yang sangat dekat dan punya hubungan relasi pertemanan yang luas dengan kelompok-kelompok Islam. Ya, artinya tentu ini tidak bisa lepas begitu saja, di samping memang proses-proses kemenangan beliau juga dikawal oleh ulama-ulama yang secara perjuangan politik, yang secara katakanlah kerlingan mata, yang secara kode silaturahim mengingatkan kepada saya dan meminta izin, Bang Alfian, izinkan saya untuk membersamai Pak Prabowo. Saya bilang silahkan lakukan pernyataan bahwa Prabowo adalah bagian daripada sejarah Indonesia, dan kalau Pak Prabowo menjadi presiden dan memang sudah presiden, tidak benar kalau beliau akan mengembalikan Orde Lama, Orde Baru Jilid. Ada juga yang sekarang di Orde Lama Jilid 1. Tetapi memang kalau dibiarkan bisa terjadi. Yang ketiga adalah kepada Pak Prabowo, jangan sembarangan memberikan gelar ketentaraan. Kita tidak enak mendengar ada orang yang nggak pernah pendidikan, tahu-tahu letnan kolonel segala macam, itu harus dihentikan. Yeah. Yang terakhir, seluruh masyarakat Indonesia, ayo masukkan anak kita ke Akabri, masukkan anak kita ke AMN, masukkan anak-anak kita ke Akpol, dan pastikan mereka masuk dengan biaya mandiri. Pastikan dia masuk karena dia punya hak untuk menjadi polisi yang bertauhid, polisi yang berjihad untuk Indonesia, dan jadi tentara Sudirman muda yang menjaga keutuhan NKRI. Dan terakhir, kepada TNI, selamat milad yang ke-79, siap untuk membersamai Indonesia yang utuh dari invasi Zionis maupun daripada aneksasi komunis Cina yang dikomandir oleh Xi Jinping, Xi Jinping, karena kita negara merdeka, negara berdaulat, Indonesia merdeka, Allahu Akbar, TNI berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.